Hai guys, kita refreshing dulu ya. Kali ini saya akan merangkum film berjudul Three Musketeers 2008. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, ditekan dulu like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali keriuhan media menyambut aktris papan atas bernama Katrina. Syafiq boker digangguin mak-mak yang ngantri ke kamar mandi. Lo gak tau gue lagi asik-asikan sama Katrina? Katrina yang mana? Udah gue guyur. Scene beralih ke TV yang memberitakan tentang kaburnya rentenir kelas kakap bernama Munar dari penjara. Sugeng CL sambil membaca majalah 18+. Istrinya bernama Susi minta jatah. Sekarang bete. Tiap malam kembek. Mana gak kayak cacing, tiap malam 5 kali. Tapi Sugeng gak mau dan milih ngantor dulu. Ujang berbicara sendiri di depan foto Katrina. Impian terbesarnya adalah Aku cuman pengen jadi pacar kamu. kehaluan itu pupus setelah si bapak memanggil. Si bapak menyarankan agar Ujang mengurungkan niatnya untuk jadi aktor karena tampangnya nggak cocok. Si bapak juga menyuruh Ujang mengantarkan nasi bungkus untuk Koong. Si bapak juga akan menjodohkan Ujang dengan Sida. Jam beker bunyi, Fatima kesiangan casting. Ternyata Sugeng berprofesi sebagai tukang ojek. Awalnya Sugeng adalah pekerja kantoran, tapi sudah dipecat. Ia juga nggak bilang ke Susi tentang hal ini. Gua kalau bilang dicerain gua mat, biar kata dia bentuknya kayak badak. Cuman pot ayamnya legit kayak ketan. Ujang sampai di tempat Koong, sang guru wushu. Sugeng dan Syafiq juga murid Koong. Ujang kagum karena tubuh Koong mengeluarkan asap. Ternyata Ujang pun memberikan nasi bungkusnya. Nasi pakai daun singkong. Cuman pakai indera penciuman aja bisa tahu isinya apaan. Orang tadi telepon papa lo minta nasi itu. Syafiq gak terima karena Koong gak merestuinya jadi bintang film. Koong meminta agar Syafiq meneruskan perguruan wushunya. Apa juga kok punya duit sekarang? Kan masih kok. Dasar anak beko. Katrina beraksi dengan aktingnya. Tiba-tiba HP Ujang bunyi. Hal itu menyebabkan Ujang, Syafiq, dan Sugeng diusir. Padahal mereka mendapat peran figuran di proyek itu. Mereka pun diberi upah figuran, tapi dipotong 70% karena kejadian HP Ujang tadi. Silit lo mbak. Anjir lo, gak bakal gue kedua lagi. Lo yang silat. Fatima casting di hadapan produser bernama Star Johnny. Jadi, kamu mau mengambilnya? Ia pun langsung diterima. Ujang pulang. Ia memergoki Susi kabur bersama Safei. Ternyata Susi sudah tahu bahwa Sugeng dipecat dari kantor. Susi lebih memilih Safei karena Dia sayang banget, cinta banget sama aku. Tapi kamu yakin dia bisa 5 kali semalam? Ayo. Ntar kalau Susi udah nyobain, Susi kasih tahu Mas Sugeng. di Padepokan ada banyak tamu. Ternyata Koong meninggal. Ujang pun menyesal nggak mau nuruti perkataan Koong tadi pagi. Ia juga berjanji akan meneruskan Padepokan wushunya. Scene beralih ke detik-detik kematian Koong. Hal itu terjadi ketika makan siang. Ujang pulang. Ia dimarahi bapaknya karena nggak pulang-pulang. Ujang cerita bahwa Koong meninggal, tapi bapaknya menanggapinya dengan lelucon. Onde mande.
Si Puang mati. Ujang pun diajak bicara serius dan si bapak sudah merestui keinginan Ujang untuk jadi aktor. Syaratnya, dalam 1 bulan Ujang harus mendapat peran, meskipun hanya 2 menit nongol di TV. Itu baru anaknya Mustami. Gelarnya Sultan Bagindo Raja orang kaya. India Babidia. Sugeng didatangi pamannya. Si paman meramal bahwa dalam 7 hari ke depan Sugeng akan mati. Lu bakal kena musibah. Ia pun meratapinya dengan mewek di WC. Ujang pun mencoba menenangkan. Udah kalau ramalannya emang benar, ntar acara penguburannya gue bikin gede-gedean deh. Undang Ben. Karena nggak kunjung keluar, Ujang menarik gedeknya. Ujang, Syafiq, dan Sugeng diskusi. Ujang hampir menyerah dalam perburuannya mengejar Katrina, tapi Syafiq menyemangatinya. Makanya kita tuh harus penuh sama yang namanya mimpi. Tiba-tiba Munar datang. Ia menagih hutang Koong kepadanya sebesar 200 juta dengan jaminan sanggar wusunya. Syafiq mencoba menghindar, malah diancam. Munar memberi waktu 1 minggu agar Syafiq melunasi hutang itu. Kalau tidak, maka padepokan itu akan diambil paksa. Dengan terpaksa, Syafiq mengumumkan pembubaran padepokannya. Kita rela mati tempur dengan Munar Sapawi daripada perguruan ini bubar. Gua kagak akan rela ngorbanin lu orang semua. Entah dari mana Sugeng mendapat uang sedebok. Ia melihat mobil box yang kuncinya menggantung. Mobil pun disikat. Ujang dan Syafiq berencana menculik Katrina. Ternyata peti mati udah disiapkan Sugeng untuk persiapan kematiannya. Manajer Katrina memberikan bunga titipan Ujang. Pada nggak punya kaca kali ya orang-orang. Yang di dalam ini siapa? Loh, Star Joni. Katrina mendapat jadwal syuting tabrakan, tapi ia nggak peduli karena baginya yang terpenting adalah duit dan eksistensi. Ujang, Syafiq, dan Sugeng beraksi. Mereka menyamar sebagai Ciwi dan menghadiri promosi film yang dibintangi Fatima dan Katrina. Si wartawan meremehkan reputasi Fatima, tapi dengan gaya tomboynya, Fatima menyangkal. Gini-gini saya ini udah pernah mendapatkan piala citra. Sementara Anda hari-hari kerjanya ngubek-ngubek kehidupan artis. Penting apa? Katrina juga menyangkal bahwa selama ia yang membintangi, maka pasti film itu akan jadi box office. Ujang mematikan listrik. Katrina pun berhasil diculik. Mereka juga sudah memanggil penghulu. Karena si wanita ditutupi goni, Pak Penghulu nggak mau menikahkan. Seketika Syafiq menancapkan jarum beracun ke punggung penghulu itu. Jika tidak diberi penawarnya selama 30 menit ke depan, maka dijamin Kenari bapak akan. Pak Penghulu nggak yakin bahwa si wanita itu adalah Katrina, tapi mereka bersikeras. Pernikahan pun dilaksanakan. Saya terima nikahnya Katrina Katro di Rupo dengan mas kawin 3 gram mas utang. Benar saja, ternyata itu Fatima. Semuanya pun ketakutan dengan kelakuan tomboy Fatima. Fatima disekap. Syafiq menyarankan agar mereka menelpon produsernya untuk meminta uang tebusan. Katrina kembali akting. Asisten Star Joni berkata bahwa mereka kehabisan budget dan terpaksa syuting harus break selama 2 bulan. Ketika mau tiba-tiba Halo? Halo? Bapak bos. benar saja, Syafiq minta uang tebusan.
Syafek minta Katrina yang mengantarkan uang tebusan itu. Tapi Star Johnny gak peduli karena Serah lo Fatima lo ambil sono. Mau bisa ganti sama Meriam Belina. Lagian Fatima juga udah kagak datengin penonton lagi. telepon pun langsung ditutup. Sugeng mencoba kafannya. Gue cuma nyobain, siapa tahu nggak pas. Sugeng mendatangi Fatima. Ngapain lo kayak begitu? Lo kira gue takut? Kagak, gila. Mereka kalah dengan Fatima sehingga mereka membebaskannya. Fatima pun meluapkan emosinya karena udah nggak dianggap penting oleh Star Johnny. Ujang cerita bahwa mereka bernasib sama. Bedanya Fatima udah merasakan nikmatnya jadi aktris. Acara penculikan pun berubah jadi ajang curhat.